Mari kita bangkit berdiri. Puji syukur 454. 454. Jangan takut, jangan bimbang, sambut kabar yang cerah. Kabut dosa akan musnah oleh sinar yang terang. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat Indonesia. Lahirlah Sang Juru Selamat dalam kandang yang sepi. Damainya tadi bawanya bagi hati yang bersih. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat tahun baru bagi kita semua. Hari ini adalah hari tahun baru untuk kalender liturgi kita dan sekaligus menjadi tahun kalender Masehi. Namun bukan ini inti perayaan kita pada hari ini. Liturgi kita mengajak kita untuk bersyukur atas peranan Bunda Maria yang mendapat gelar sebagai Bunda Allah. Maria dipilih menjadi Bunda penebus dengan jawaban dari apa yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Membuat Maria sempurna menyediakan diri dipakai oleh Allah dalam karya keselamatan untuk semua bangsa. Maka bagi kita
perayaan Ekaristi pada kesempatan tahun baru ini dapat pula merupakan jawaban kesanggupan kita untuk mampu menjalani kehidupan di tahun 2023 ini. Tentu supaya kita semakin mampu untuk menjalani kehidupan di tahun 2023, kita tentu bersyukur atas segala rahmat pengalaman yang boleh kita alami di tahun 2022 yang kurang berkenan di hadapan Allah dan sesama kita, tentu kita akan buang dan kita memperbarui diri sepenuhnya. Yang belum dapat sukses dengan baik kita upayakan dan selalu berusaha untuk mencapai hal yang jauh lebih indah, lebih bagus. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan di awal tahun 2023 ini. Mari dapatnya kita menggoreskan dalam diri kita harapan-harapan kita untuk menjalani kehidupan, persiapkan diri kita seperti Bunda Maria untuk boleh menjadi sarana karya keselamatan Tuhan bagi orang lain, dan sekaligus mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, seraya membawa dalam doa-doa kita mereka yang minta doa dari kita. Juga bersyukur bersama dengan Angela Jennifer yang dalam perjalanan hidupnya menemukan kekuatan berkat dari Allah lewat terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Mari kita siapkan hati kita, buka diri kita, mohon pengampunan. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang menjadi manusia, Putra Bunda Maria yang suci dan tak bernoda. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang dilahirkan oleh Bunda Maria di Gua Betlehem yang amat sederhana. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang datang guna menyelamatkan umat manusia dan mengangkat kami menjadi putra dan putri Allah Bapa serta Bunda Maria. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu,
Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memilih perawan Maria menjadi bunda yang melahirkan putramu, sehingga kami dapat mengalami kehadirannya di tengah-tengah kami. Kami bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami sepanjang tahun 2022. Dan terima kasih Engkau mengantar kami untuk melangkahkan kaki ke tahun baru tahun 2023 hari ini. Maka bantulah kami untuk meneladan kesetiaan Santa Peran Maria dalam merenungkan sabda-Mu dan berusaha melaksanakan kehendak-Mu dalam setiap langkah kehidupan untuk mencapai yang terindah, yang terbaik. Syukur atas seluruh sarana rahmat yang Kau sediakan bagi kami umat-Mu, terlebih bersama dengan saudara-saudari kami yang semakin menemukan kekuatan karena sarana rahmat lewat doa terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria bagi saudari kami Angela Jennifer, sehingga melalui doa dan kesatuan dengan Dikau, umat-Mu semakin menemukan rahmat berkat-Mu. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama di kolam persekutuan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa,
Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati umat Israel. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas umat Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menembus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Aba, ya Bapa. Jadi,
kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Alleluia, alleluia, alleluia. Pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari, anak itu harus disunatkan. Dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpuji. Apa kabar Bapak Ibu Saudara terkasih? Baik, sehat? Puji Tuhan. Syukur itulah yang ingin kita ungkapkan pada kesempatan ini, bahwa kita boleh mengawali tahun ini, tahun baru, tahun 2023, dengan syukur dalam Ekaristi Kudus bersama. Maka selamat tahun baru tentunya kepada kita semua, di mana pada awal tahun yang baru ini, gereja dan kita semua tentu mensyukuri berkat Tuhan yang telah
membawa kita ke tahun yang baru, berangkat dari seluruh pengalaman-pengalaman yang boleh kita alami selama tahun 2022. Dengan satu pengharapan, semoga kita dapat mengisi tahun baru ini dengan sebaik-baiknya menurut rencana dan kehendak Allah. Maka yang disyukuri gereja pertama-tama adalah waktu atau tahun baru yang diberikan Allah kepada kita semua. Artinya, kita diberi waktu untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana Allah. Maka kita diberi waktu untuk menata hidup kita yang lama agar boleh hidup secara lebih baru lagi. Itu maksudnya selamat tahun baru. Apa yang ingin kita perbaharui dalam seluruh kehidupan kita? Supaya kebaruan itu boleh ada, kita harus belajar pengalaman-pengalaman di tahun-tahun yang silam, di masa-masa yang lalu. Dan akhirnya lewat itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita berharap bahwa kita seperti Bunda Maria mau dan ingin dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih dan karya keselamatan bagi orang-orang lain dengan meluangkan seluruh diri dan berserah diri sepenuhnya untuk mengupayakan apa yang menjadi rencana Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau hari ini kita atau gereja merayakan hari raya Bunda Maria sebagai Bunda Allah, maka yang pertama adalah bahwa hal itu jauh-jauh sebelumnya sudah ditentukan di dalam kitab suci, di mana tahun rahmat Tuhan akan digenapi. Dan penggenapan itu ada dalam pribadi Yesus Kristus, yang tadi kalau kita dengarkan di dalam bacaan kedua, hal itu terpenuhi secara lebih mendalam. Hidup dalam persekutuan dengan Allah menjadi tahun yang penuh rahmat. Dan dalam bacaan kedua Paulus berkata, setelah kegenapan waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan untuk takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dalam Galatia 4 yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kegenapan waktu adalah saat yang tepat atau saat yang sudah tiba atau sudah saatnya, bukan menurut rencana kita secara manusiawi saja, tetapi sungguh menurut kehendak Tuhan yang harus kita jalankan. Maka syukur kita akan tahun yang baru ini merujuk pada kegenapan waktu itu, di mana lewat diri kita Allah boleh hadir dan dihadirkan ke tengah-tengah dunia di sekitar kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Karena kalau kita mengambil bagian dalam kesatuan dengan Yesus, maka kita pun diangkat menjadi anaknya karena kita percaya kepada putranya sendiri. Melalui itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dalam kitab suci kita mendengarkan dan mengupayakan apa yang sungguh-sungguh menjadi bagian di dalam kehidupan sebagai anak, yaitu mau dan ingin untuk setia dan taat kepadanya, untuk mengikuti kehendak Allah. Barulah kita menerima berkat Allah sebagaimana yang disampaikan Allah kepada Musa lewat bacaan pertama. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Maka lewat tahun baru ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita diharapkan bersama Bunda Maria menuju dunia yang damai bersama dengan seluruh umat manusia yang telah dimulai di dalam diri Bunda Maria, di mana dengan segala keimanan dan penuh penyerahan diri di hadapan Allah dengan menjawab apa yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Itulah yang membuat Maria sungguh diresapi oleh semangat Roh Kudus karena tanda penyerahan dirinya untuk menerima tawaran dari Tuhan sendiri. Maria bekerja sama dengan Allah untuk menyatakan karya penyelamatan dunia ini. Maka pada awal tahun, setiap tahun kita merayakan Hari Raya Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Peranannya sangat jelas bahwa Bunda Maria membuka seluruh dirinya dan menyerahkan seluruh hidupnya, seluruh rencana-rencananya ke dalam tangan penyelenggaraan kuasa Tuhan. Maka kalau kita boleh merayakannya dan memberikan kesempatan kepada kita dan diperkenankan untuk saling memberikan selamat tahun baru satu sama lain, maka pertanyaan permenungan yang harus kita renungkan terus-menerus adalah, bersediakah kita juga seperti Bunda Maria untuk membuka seluruh diri kita dan berusaha supaya kehendak Allah yang sungguh hidup di dalam diri kita? Ataukah kita tetap mempertahankan keegoisan diri kita, mempertahankan apa yang menurut kita itulah yang menjadi rencana-rencana dalam seluruh kehidupan? Seringkali dalam banyak pengalaman Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sekali lagi saya selalu mengajak untuk berangkat dari tahun-tahun yang silam. Kalau kita menelusuri perjalanan-perjalanan hidup kita, lalu kita menemukan ada saat-saat tertentu di mana kita sungguh merasa kedamaian dan kebahagiaan itu begitu tak terhingga kita bisa rasakan dan nikmati. Lalu pertanyaannya ialah, kenapa hal itu boleh kita alami? Ada juga saat-saat tertentu di mana kita sungguh merasa kecewa sekali dalam kehidupan ini. Kenapa hal itu kita merasa kecewa? Mungkin awalnya kita salah pilih. Orang selalu mengatakan kesempatan itu tidak datang dua kali. Tetapi Allah selalu mau dan ingin untuk memberikan pelajaran kepada kita. Maka dibutuhkan keterbukaan hati kita, kesabaran dan ketekunan untuk menghadapi seluruh situasi kehidupan ini. Ada juga yang walaupun belum selesai di awal tahun 2023 ini tanggal 1. Karena nanti kan jam 24 baru masuk lagi tanggal 2. Ada yang belum apa-apa sudah mulai mengatakan, aduh minta maaf kepada Tuhan. Saya tadi tidak pergi ke gereja karena saya pikir saya memilih nanti sore. Tapi ternyata ada kedukaan. Saya bingung memilih. Apakah saya harus ke gereja? Lalu apa kata orang lain? Terpaksa hari ini saya tidak membuka tahun baru dengan perayaan Ekaristi. Padahal tadi pagi saya cepat bangun. Saya hanya mengatakan mungkin ini adalah pelajaran awal. Kenapa salah memilih? Bapak Ibu Saudara terkasih, antara kebaikan dan jalan pikiran sendiri beda sekali. Pada saat kita bangun, sebenarnya kita masih bisa untuk mengikuti perayaan. Tetapi karena kita berharap, masih ada kesempatan. Ternyata kesempatan itu berlalu dan ada hal yang jauh lebih penting yang tidak bisa dielakkan.
Kita punya rencana, tapi Tuhan yang menentukan. Mari bersama Bunda Maria, Bapak Ibu Saudara terkasih, sungguh peka terhadap situasi. Menggunakan kesempatan di hari yang baru, di tahun yang baru, untuk sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Maka sambutlah tahun baru dengan kesempatan yang baru dan memberikan prioritas kepada Tuhan sendiri. Karena kita ciptaannya hanya berencana, tetapi Tuhan yang akan menentukan yang terindah, yang terbaik. Mari kita mengisi tahun baru ini dengan rencana-rencana, dan kita berharap bahwa dengan keterbukaan hati kita, kerelaan kita untuk mau mengambil bagian dalam seluruh karya pelayanan lewat tugas pekerjaan kita masing-masing. Lalu kita berharap boleh menjadi sarana rahmat bagi orang-orang yang kita jumpai dalam pekerjaan kita. Dan dengan demikian rasa damai dan kebahagiaan akan semakin menjadi bagian kehidupan kita, juga bagi orang-orang yang kita jumpai. Dan dengan demikian semakin banyak orang sungguh menemukan rahmat berkat Allah, dan damai sejahtera akan senantiasa semakin disempurnakan dalam diri kita bersama orang lain, seluruh keluarga dan siapa saja yang kita jumpai. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan meneraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Allah telah berkenan memberi perdamaian kepada kita berupa rekonsiliasi dan persahabatan melalui Yesus Putra Allah dan Putra Maria. Kita berdoa agar perdamaian itu berakar dalam dan di antara kita. Maka marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Bagi gereja yang kita cintai, ya Tuhan, berilah perdamaian kepada gereja kami dan persatuan kepada semua gereja Kristiani. Semoga kami mencapai persatuan penuh dalam satu iman, satu pengharapan, dan satu kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Bagi bumi manusia, tempat kita hidup, ya Tuhan, semoga senjata-senjata perang tidak dipergunakan lagi di seluruh dunia, sehingga kasih dan persaudaraan menang atas kebencian dan kekerasan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Bagi keluarga, sahabat-sahabat, serta kenalan-kenalan kita, dan juga bagi kita sendiri. Ya Tuhan, semoga kami menemukan perdamaian lahir dan batin dan menyebarkannya di sekitar kami. Semoga kami membawa perdamaian dengan hidup saling melayani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Bagi mereka yang menderita karena perlakuan tidak adil, ya Tuhan,
semoga mereka yang diperlakukan secara tidak adil merasakan kedamaian, karena kami menghargai martabat manusia mereka dan membuka kesempatan untuk mempergunakan segala harta jasmani dan rohani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Bagi umat kita sendiri, ya Tuhan, semoga kami, umat Kristiani, mencari damai Kristus dengan peduli satu sama lain, serta dengan bergembira dan bersahabat di antara kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, di awal tahun yang baru ini, kami bersama seluruh umat-Mu di paroki ini ingin datang mempercayakan seluruh rencana-rencana kami di paroki ini, baik sebagai suatu perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang, sebagai suatu proses program yang akan kami buat. Semoga dengan kuasa kasih-Mu dan kekuatan Roh Kudus-Mu, kami semua sungguh mengambil bagian dan menyatakan pelayanan satu sama lain, sehingga rencana-rencana di paroki ini sungguh menghadirkan kebersamaan, menumbuhkan persaudaraan, dan membangkitkan hidup solider satu sama lain untuk semakin menikmati rahmat cinta kasih, perdamaian, dan sukacita. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Kami bersyukur atas seluruh sarana rahmat yang Kau siapkan bagi kami, terlebih atas sarana doa bersama dengan Angela, Jennifer, bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Semoga melalui kekuatan doa, tanda persatuan dengan Dikau, seluruh umat-Mu semakin mengakui dalam seluruh kehidupannya kuasa kasih-Mu yang selalu Kau nyatakan, karena setiap orang yang meminta kepada yang Kau akan memberi, asal dengan hati yang tulus dan penuh kerendahan hati untuk datang di hadapan-Mu, bersatukan diri sepenuhnya dengan Dikau. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan harapan kita di awal tahun 2023 ini, yang kiranya akan kita boleh laksanakan dan upayakan selama 1 tahun yang akan kita jalani. Kita hening sejenak. Allah Bapa kami, Engkau telah mendekati kami dalam diri Yesus Putra-Mu. Engkau memperkenankan kami untuk datang di hadirat-Mu membuka tahun baru tahun 2023 ini dengan membuka diri kami dan menyerahkan ke dalam tangan kuasa kasih penyelenggaraan ilahi-Mu seluruh rencana-rencana kami sepanjang tahun ini. Lindungilah kami dari segala ketakutan, tolonglah kami untuk melakukan seperti yang telah dilakukan oleh Ibu Maria, dengan memberikan seluruh diri dan menyatakan segala kedamaian kepada dunia. Dan dengan demikian, kehadiran Putra Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami sungguh semakin dinikmati oleh banyak orang, karena dalam Dia hidup kami akan senantiasa kusempurnakan kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Puji syukur 457. 457.
bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, permaklumkan segera, kabar baik cemerlang, lahir Kristus sang terang. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bekal, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya, dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya, tak memandang dirinya, maut pun diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia melalui Santa Peran Maria. Semoga dengan bantuan doa Bunda Maria, Engkau berkenan menerima dan memberkati persembahan kami ini sebagai tanda penyerahan diri kami dan menghasilkan buah-buah keselamatan bagi kami. Melalui Putra Yesus Kristus yang kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah ayat
layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui penjelmaannya hari ini, Dia yang tampil cemerlang memulihkan kami. Sebab ketika kerapuhan kami ditopang oleh sabdamu, tidak hanya kefanaan insani kami beralih menuju kemuliaan kekal, tetapi juga berkat persatuan yang mengagumkan, kami dipulihkan kembali menjadi abadi. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memujimu dan dengan sukacita bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula, sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Utamanya
kota gereja kami, dan juga Paus Emeritus yang telah Kau panggil hari ini dari tengah-tengah umat-Mu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah
Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Yesus Kristus tetap sama dahulu dan sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menghidupi kami dengan kehadiran Yesus Kristus, Putra-Mu sendiri. Kami juga bersyukur karena telah Kau kenyangkan dengan santapan rohani dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu sendiri. Semoga sepanjang tahun ini berkat doa-doa Bunda Maria, kami pun semakin berusaha untuk setia dan taat kepadamu. Dan dengan demikian, rasa damai dan bahagia akan senantiasa menjadi bagian kehidupan kami. Sukses dan harapan-harapan kami boleh kami nikmati dan alami. Melalui Putra Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolektif pembangunan dijalankan. Mohon perhatian umat untuk pengumuman gereja Minggu 1 Januari 2023. 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Juventinus dengan Yestiana, pengumuman kedua. Simon Sala dengan Maria Oktavina, pengumuman ketiga. 2. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 24 dan 25 Desember 2022 sebesar Rp65.786.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp34.074.000 dan hasil penjualan lilin sebesar Rp8.798.000. Ketiga, pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. 4. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD dilaksanakan pada hari Minggu 15 Januari 2023. Bagi yang akan membaptiskan anaknya, silakan mengambil formulir di kantor sekretariat pada hari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 sore, paling lambat sampai tanggal 12 Januari 2023. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Terima kasih perhatian kita semua. Dan sekali lagi saya bersama dengan Pastor Agus Matasak dan seluruh Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Andalas mengucapkan selamat menjalani tahun yang baru bagi kita semua, seluruh umat di Paroki Kristus Raja Andalas. Semoga sepanjang tahun ini kita semakin disemangati oleh damai Natal dan semakin diteguhkan, dikuatkan dalam karya pelayanan tugas pekerjaan kita masing-masing untuk menghadirkan yang terbaik, memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang kita jumpai dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga sungguh kebahagiaan itu semakin boleh kita alami, terasakan dalam keluarga, dalam kebersamaan kita dimanapun kita berada. Sekaligus juga tentu mohon maaf bila di tahun-tahun yang lalu ada hal yang kurang berkenan, sehingga kita boleh saling mengingatkan di masa akan datang. Kita tetap mengambil hikmah dari seluruh pengalaman kehidupan kebersamaan yang boleh kita jalani bersama. Dan mengucapkan limpah terima kasih kepada kita semua yang semakin memberikan perhatian dengan beberapa rencana-rencana kita di paroki ini. Baik sebagai petugas pelayan setiap hari Minggu dan hari raya disamakan dengan hari Minggu, kita merelakan waktu kita, juga persiapan-persiapan kita bagi mereka yang dengan rela hati mengorbankan waktu dan tenaga untuk menyiapkan seluruh yang terkait dengan perayaan, misalnya mereka yang bersedia untuk selalu
memberikan waktunya, membuat dekorasi, menyediakan sarana-sarana yang membuat tempat ini semakin lebih indah dan mengantar kita untuk mengalami kesejukan dan keindahan di dalam rumah Tuhan ini. Semua itu karena kerelaan kita untuk mau mengambil bagian. Seluruh petugas setiap hari Minggu, kepada kita semua tanpa kecuali kami ucapkan limpah terima kasih. Bahkan kepada seluruh umat yang dengan hati terbuka dan kerelaan dalam kebersamaan untuk senantiasa hadir bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Semoga di tahun baru ini berkat Tuhan sungguh semakin melimpah bagi kita semua. Saya kira demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang boleh kami sampaikan. Mari kita siapkan hati kita untuk mengakhiri perayaan mengawali tahun baru ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sepanjang tahun ini. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.